Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat kita berjumpa kembali di dalam ibadah infak pada pagi hari ini. Adik-adik, Bunda harap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah infak kita pada saat ini. Mari kita berdiri dan kita lakukan Mars Pelkat PA. Sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih Ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan lagi dari Kidung Ceria nomor 23. Anak-anak, puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak, puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak, kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak, kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak, taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak, taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Adik-adik, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada saat ini kami boleh ada waktu lagi untuk beribadah infak. Bapa dalam surga, biarlah ibadah kami berkenan kepadamu. Kau menyertai kami, ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai berakhir dalam tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan di dalam Kidung Ceria nomor 36, yang jagaku selalu.
lagi dengan Bunda Yulfi di sini. Dan saat ini Bunda akan menyampaikan firman Tuhan. Namun sebelumnya siapkan dulu Alkitab ya, masing-masing di rumah, dan siapkan hati serta pikiran kita untuk masuk dalam doa sebelum membaca firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini karena Tuhan sudah menyertai kami di minggu kali ini di tanggal 3 Oktober 2021. Tuhan Yesus, pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, arahkan hati dan pikiran kami, walaupun kami masih kecil ya Tuhan, kami ingin mengerti dan memahami arti firman-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah bagi kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, bacaan kita kali ini dalam Alkitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 22, ayat pertama sampai ayatnya yang kelima. Ayo kita baca sama-sama. Bagi adik-adik yang belum bisa baca, nanti dibacakan mamanya di rumah ya. Ayo kita mulai. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum." Ya, Dedek, tadi kita sudah membaca Alkitab dalam kitab Perjanjian Baru. Ya, bacaan kita di sini dalam lembaga Alkitab diberi judul Paulus berbicara pada orang Yahudi. Tapi dalam Sabda Bina Anak judulnya adalah Aku Mau Bersaksi. Nah, adik-adik, bacaan kita kalau kita baca terus ya, ini adalah kisah tentang Bapak Rasul Paulus atau kesaksian dia sebelum dia dipakai Tuhan untuk bersaksi atau memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Ya, ada yang tahu cerita Bapak Rasul Paulus pada waktu itu? Nah, adik-adik, ceritanya mungkin sudah ada yang pernah mendengar ya, di mana Rasul Paulus dulu namanya adalah Saulus. Saulus itu nama dari kecilnya Bapak Paulus. Saulus lahir di kota Tarsis atau dekat dengan, bukan dekat ya, itu nama tempat di mana itu daerah. Di sini ada di Alkitab dikatakan Kilikia
ya di Kilikia, dan dia dibesarkan di kota ini. Ya, itu di situ ada ya, ada ayatnya yang ketiga bahwa Paulus lahir di Tarsus dengan nama Saulus. Ya, jadi sebelum menjadi Paulus dia namanya Saulus. Dan adik-adik, pada waktu itu Saulus dibesarkan atau dididik oleh guru besar yang bernama Gamaliel. Saulus adalah seorang yang taat beribadah. Dia beragama Yahudi. Ya, jadi dia juga taat beribadah, rajin berdoa dan membaca kitab Taurat. Tapi adik-adik, begitu dia menjadi besar, setelah dia dewasa, dia merasa dirinya sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi dia tidak mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Makanya dia marah ketika dia mendengar ada ajaran lain selain ajaran Yahudi. Ajaran itu ajaran jalan Tuhan. Apa itu jalan Tuhan? Adik-adik tahu? Ya, jalan Tuhan adalah cara hidup kita atau cara hidup melakukan kehendak Tuhan Yesus. Saulus kira ajaran Tuhan itu adalah ajaran yang tidak baik, sehingga dia menjadi marah dan dia membenci setiap orang Kristen pada waktu itu ya. Nah, ajaran Tuhan atau ajaran jalan Tuhan itu banyak diikuti oleh ya ini agama sekarang, agama kita, agama Kristen. Nah, di situ Saulus marah, dia membenci semua orang Kristen, dia ingin mencelakai orang Kristen yang mengikuti jalan Tuhan ini. Ya, hingga akhirnya dia pergi ke Damsyik. Ya, untuk apa? Mempunyai rencana yang jahat, mencelakai orang Kristen. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Ya, Tuhan Yesus memberikan Saulus cahaya atau sinar yang terang ketika Saulus berjalan menuju kota Damsyik. Nah, sampai matanya dia tidak bisa melihat. Lalu dia mendengar suara ada yang memanggil, Saulus, Saulus. Ya, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, disitulah adik-adik Saulus langsung bertobat. Ya, dia kaget mendengar suara itu. Siapakah kamu Tuhan? Lalu Tuhan bilang apa? Ya, akulah Tuhan, Tuhan Yesus yang engkau cari, yang engkau ingin aniaya. Nah, adik-adik, akhirnya singkat cerita Saulus sudah bertobat dan dia bertemu dengan Ananias. Ananias adalah seorang hamba Tuhan juga. Ya, Ananias dipakai Tuhan untuk menyembuhkan mata Saulus tadi. Dan Ananias bilang, Saulus, kamu diganti nama menjadi Paulus karena Tuhan punya rencana yang baik untuk Paulus agar Paulus mau memberitakan firman Tuhan dan bersaksi kepada orang banyak bahwa Tuhan Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Nah, adik-adik, itulah tadi cerita dari Bapak Rasul Paulus, di mana dia dipakai Tuhan. Sebelum dia menjadi rasul, ternyata dia adalah seorang yang jahat. Tapi apa adik-adik? Dia mau bertobat.
Apa pembelajaran itu yang untuk kita pelajari hari ini, yang kita dapat? Ya, pelajaran kita kali ini, adik-adik tidak usah takut-takut atau harus berani seperti Bapak Paulus tadi. Berani bersaksi, ya, bersaksi bukan hanya berkhotbah atau memberitakan kabar Injil, tapi bisa juga dalam bentuk yang lain. Misalnya, adik-adik mempunyai talenta dalam bernyanyi yang baik untuk Tuhan, berani bernyanyi untuk memuji nama Tuhan, atau apalagi kebiasaan adik-adik. Ya, mungkin adik-adik bisa menolong teman yang sedang dalam kesusahan. Sewaktu kita melihat teman kita susah, ya, kita dapat menolong, itu sudah bersaksi. Lalu apa? Iya, macam-macam. Ada hal-hal yang baik yang seturut dengan kehendak Tuhan yang bisa kita ikuti, seperti ajaran Tuhan tadi, ajaran jalan Tuhan, jalan atau cara melakukan hidup kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Nah, demikianlah firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, adik-adik, sebelum masuk dalam tugas dari Bunda, kita akan lihat dulu tugas dari Bunda Meli minggu lalu yang sudah dilakukan atau dikerjakan adik-adik di rumah. Ayo silakan. Ya, sekarang tugas dari Bunda Yulfi adalah ayat hafalan. Ya, ayat hafalan dari kitab Perjanjian Baru, kitab Markus. Ya, buka lagi Alkitabnya. Markus 16 ayat 15. Kitab terakhir ini, kitab terakhir Markus 16 ayat 15. Ya, ini di sini. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itulah tugas dari Bunda. Nanti dihafal ya. Ya, untuk yang masih kecil boleh juga ikutan, dibantu atau dibacakan mamanya di rumah. Terima kasih semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan tadi, kita menyanyi dari Kidung Ceria 225, Aku Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga kami bisa ada sampai saat ini.
Tuhan Yesus, terima kasih juga tadi kami boleh diperkenankan Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu tadi bisa kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa juga buat Bunda yang boleh membawakan firman Tuhan tadi. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai Bunda dalam pelayanan baik di gereja maupun di rumah. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Bunda dan keluarganya. Tuhan, kami berdoa juga buat adik-adik layan dan semua Bunda dan kakak layan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kami semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami berdoa juga buat adik-adik layan ataupun orang tua dan juga Bunda layan yang saat ini dalam keadaan sakit. Mari kiranya Engkau menjamah, berikan kesembuhan sehingga boleh beraktivitas kembali seperti biasanya. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Tuhan Yesus menolong semua orang yang membutuhkan pertolongan. Kiranya tangan kasih-Mu menjamah mereka dan mereka boleh mendapatkan pertolongan yang tepat hanya daripada-Mu saja. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kiranya Engkau sempurnakan doa kami ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah berakhir. Kita tutup dengan pujian Bapa terima kasih. Bapa